Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ketua tim Geraha Asri sementara berada di podcast Geraha Asri. Selamat datang atas kehadiran Pak Suharyanto sebagai Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari. Mudah-mudahan ke depan Dinas Pertanian bisa lebih maju dan sukses selalu. Insyaallah. Oke, Pak. Saya ada pertanyaan Bapak, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat Kota Kendari. Bagaimana perkembangan Dinas Pertanian di bidang produksi, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa podcast Kim Geraha Asri yang waktu. Alhamdulillah kami berterima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada kami, dan Pak Ketua mohon izin untuk perkembangan produksi pertanian di Kota Kendari untuk saat ini alhamdulillah cukup menggembirakan, khususnya di tanaman pangan. Nah, kami perlu informasikan bahwa khususnya tanaman pangan ini Dinas Pertanian Kota Kendari konsen mendampingi petani kita yang ada di Amohalo, Baruga, Kota Kendari, dengan luas lahan sawah kita yang ada 325 hektar, dan itu existing. Nah, kalau biasanya 5 atau 6 ton per hektar, nah baru-baru kita habis panen di musim tanam pertama kemarin itu bahkan sampai di 9,5 ton per hektar. Dan produknya juga alhamdulillah kita sudah siapkan dengan nama beras OOH. Nah, beras OOH ini yang istilahnya tenar lah di Kota Kendari ini, dan bahkan bisa kita nikmati di beberapa pasar. Dan tidak hanya berhenti di produknya, tapi kita juga ada sarana pemasarannya, Pak Ketua. Jadi ada namanya Pasar Tani Kota Kendari yang dibawahi Dinas Pertanian Kota Kendari ini. Bukan hanya beras OOH yang kita jual, tapi produk-produk pertanian yang lain, misalnya jenis sayuran segar yang diproduksi oleh petani kita, kemudian jenis buah-buahan juga ada yang terkenal itu salak Kendari yang hidup di bantaran kebun raya Kota Kendari, itu juga salah satu andalan kita, Bapak. Ya, lagi kita kembangkan dan insya Allah sudah dinikmati oleh warga Kota Kendari. Dan bukan hanya warga kota, kami juga sudah beberapa kali untuk istilahnya menjual dengan cara online. Nah, jadi beberapa pameran kami sudah ikuti di Taman Mini di akhir tahun 2022. Nah, yang terakhir kemarin baru-baru kami ikuti pameran di Solo, dan yang kami bawa itu adalah produk beras OOH, kemudian salak Kendari, kemudian yang paling anyar ini adalah jagung ungu yang kita lagi kembangkan juga, baru sekitar 5-10 hektar di Kota Kendari, dan ini salah satu andalan yang kami lagi produksi, Pak Ketua. Demikian. Baik, Pak, luar biasa. Kepala Dinas Pertanian melakukan beberapa inovasi dalam rangkaian bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Kendari. Nah, saya biasa lihat, Pak, ada pasar murah. Ya. Iya. Bagaimana kira-kira menanggapi pasar murah ini dari Dinas Pertanian? Karena respon masyarakat sangat bagus, Pak. Ya. Baik, jadi pasar murah ini atau gerakan pasar murah itu di dalam pemerintah Kota Kendari itu lagi digalakan. Kenapa? Ini dalam rangkaian operasi pasar untuk menekan inflasi, dan Dinas Pertanian Kota Kendari ikut ambil bagian di dalamnya. Nah, jadi dalam rangkaian menekan inflasi tadi ada program unggulan Dinas Pertanian selain gerakan menanam, kita juga ada namanya program TABEDI, gerakan menanam menekan inflasi. Jadi yang kita tanam itu adalah selain jenis sayuran, itu juga kita menanam yang sering menaikkan inflasi ini kan ada dua di Kota Kendari, cabai rawit dengan bawang merah. Nah, itulah yang kami lagi laksanakan, itu gerakan menanam bawang merah kemudian cabai,
dan itu kita hasilnya kita ikutkan di pasar murah tadi. Nah, jadi program pasar tani kita juga ikutkan dalam gerakan pasar murah. Nah, selain produk-produk tadi yang saya sebutkan tadi, ada beras oha, sayuran, ada cabai, ada bawang, ada juga jenis buah-buahan yang lain. Jadi ini cukup membantu masyarakat. Kenapa? Karena ada subsidi di dalamnya. Misalnya beras oha kami itu kan kalau di tingkatan petani itu dijual per 10 kg itu 120.000. Tetapi karena dia ikut di GPM ini, karena pasar murah, ada subsidi sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah. Jadi akhirnya harganya sedikit turun dibanding misalnya di pasar-pasar kita. Jadi kalau di GPM ini semua produk disubsidi sehingga harganya murah. Gitu Bapak. Oke, baik. Untuk masyarakat Kota Kendari menikmati beberapa keringanan dan kemudahan untuk mendapatkan pangan dengan harga yang lebih murah. Mudah-mudahan podcast yang berlangsung hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas kehadiran. Sama-sama Pak Ketua. Mudah-mudahan sukses selalu dan Kendari tetap maju bergerak. Dari bergerak. Ya. Terima kasih. Terima kasih.